Assalamualaikum brother. Kenalin gue pelayan siput. Gue Aji, gue orang Tanah Tinggi. Bisa dibilang tempat tinggal gue ini adalah pemukiman terpadat se-Jakarta Pusat. Tapi gak enaknya punya rumah sempit dan keluarga rame, itu selalu jadi konflik sama tetangga. Bahkan rumah gue pernah dikatain sama tetangga gue mirip kayak kandang burung. Lo boleh bilang kayak gini kalau rumah gue digantung. Tiap pagi ada yang semprotin. Keluarga gue juga masih makan nasi bukan makan belalang. Padahal yang ngatain gue itu rumahnya miskin juga, nggak beda jauh sama rumah gue. Dia cuman unggul keramiknya bagus sama punya AC Daikin. Iya. Yang namanya tinggal di gang wajar aja banyak orang yang nggak taat aturan. Kalau lo nggak mau keganggu ya udah pindah sono ke komplek Manchester. Biar tetanggaan lo sama Garnacho. Dan gua sebenarnya tuh kagak terima keluarga gua diomongin kayak gini. Cuman sebagai orang Betawi yang beken, gue juga ngerasain gimana rasanya jadi mereka. Kalau punya tetangga berisik itu rasanya pengen nampol. Lo mau diem apa kita duel? Harusnya sebagai tetangga yang baik, lo ngasih jangan cuma bisanya ngasih kritik doang, tapi harus bisa ngasih saran ke keluarga gue biar kita sama-sama enak. Misalnya ngajakin keluarga gue liburan ke Dupan, nonton konser, nganterin donor darah. Dan gimana ya? Di rumah gue tuh emang begitu orang-orangnya. Pada ribet-ribet banget. Maksud gue urusin aja dah rumah lo yang mirip banget pabrik tutup. Pintu lo aja masih pakai rolling door. Begitu diangkat ada yang teriak, aduh aduh aduh. Ada gembel nyangkut di atas. Bahkan yang ngatain keluarga gue tuh gak cuma satu orang aja. Sumpah. Gue pernah ditegur sama tetangga gue kayak gini. Ji, tolong bilangin sama nyokap lo kalau masak jangan sering di luar rumah. Soalnya gue gak ditawarin. Bukannya gue nggak boro-boro gue bisa nawarin lo. Lo kan tahu sendiri keluarga gue rame. Lo bayangin aja nyokap gue masak nasi goreng lauknya nasi kuning. Sebenarnya gue nggak tahu teman-teman kalau rumah gue tuh sering banget dikatain kandang burung. Tapi karena nyokap gue sering cerita ke gue. Akhirnya nyokap gue kasih tahu, kasih tahu ke mereka biar nggak kebiasaan. Ya udah, akhirnya dikasih tahu ke nyokap gue lewat tetangga. Akhirnya nyokap gue kasih tahu ke tetangga. Ternyata nyokap gue berkicau. Makasih gue Aji. Aji, Pade. iya, gue pengen tahu dong. Lu kayaknya lupa-lupaan ya? Kagak Pade. Ini saya tuh kalau misalkan mau stand up tenggorokan suka kering, nggak tahu ngapa dah. Oh gitu. Nggak soalnya tadi kayak agak-agak tersendat. Terus juga bolak-balik ngelihat kayaknya lu mau menyesuaikan ya di mana nih ininya akhir dari punchline-nya ya. Iya, bolak-balik. Ya mungkin yang lain sih nggak tahu, tapi aku tahu banget. Tapi harus aku akuin ini kayaknya penampilan lo terbaik ya, yang paling rileks, yang paling. Makasih Pak De. Keren banget Ji, keren banget. Iya. Dan kayaknya harus ditambahin sama calontong ya. Oke. Tambahin, Cak. Ya Ji, kalau buat aku kamu itu menarik karena di antara 16 komplotan ini yang Betawi banget tuh kan kamu. Iya. Itu karakter. Jadi apapun yang kamu sampaikan sebenarnya kamu sudah punya modal karena itu punya karakter. Yang lain ada juga dengan gayanya masing-masing. Dan kamu selalu cerita hal yang menurut aku ya itulah yang kamu miliki, walaupun si Bayu juga mirip sama kamu tapi lebih banyak kamu ya isi rumahnya ya. Iya, benar. Iya, sama tetangga juga. Jadi aku bisa bayangin karena kebetulan rumahmu itu nggak jauh dari rumah tetanggamu kan? Iya. Jadi
sebelah-sebelahan sama Makanya tetangganya. pantas kalau ngomong. Enggak, emang penting banget ya itu. Tapi informasi itu Pak De. Oh iya. Ya Pak De nih. Iya. Ada soalnya tetangga dekat, ada tetangga jauh. Jadi yang labrak kamu itu yang deket apa yang jauh? Jadi makanya parkir mobil jangan sembarangan, Ji. Enggak. Dia enggak, jangankan mobil. Oh, kamu tinggal serumah? Bukan, enggak ada urusan sama parkir mobil dia. Jadi tetap semangat. Buat aku ada banyak hal menarik yang bisa kamu ceritakan tentang 15 isi rumahmu yang ya ukurannya harusnya nggak cukup untuk orang 3 ya. 15. Hah? 15. Untuk 3 aja udah penuh, ini 15 apalagi 15. Ya, luar biasa. Perjuangan hidupmu aja udah sebuah perjuangan sebelum kamu kesini kan. Kacau. Nggak kacau. Satu lagi ya. Iya Pak De. Ini usul doang. Rumahnya jangan digantung. Enggak ada yang gantung. Enggak ada yang gantung. Enggak. Kalau digantung beneran rumah burung. Rumahnya nggak ada yang digantung, cuma ibunya yang berkicau. Aji. Enggak, tapi ini buat aja dikit aja. Iya Bang. Kau apa gara-gara jadi opener lumayan gugup malam ini? Kagak Bang, tadi udah coba buat tenangin diri. Pas begitu masuk tenggorokan agak kering. Agak kering, Iya, itu aja Bang. cuma masalahnya. Psikologis itu, Kayak psikologis. ngeblank tadi. Nggak ada apa masalah psikologis. Kamu sering gitu Enggak sih, Ca. latihan itu bisa Oh, dilatih. latihan. Heeh, biar lebih sering gitu lagi. Biar lebih sering kering. Jangan Ya dong. dihindarin dong harusnya. Loh, kalau sering kan jadi terbiasa, jadi nggak masalah. Ya, tapi itu harus diperbaikin lah hal-hal kayak Bang. begitu Iya, tuh. siap, Bang. Sayang soalnya penampilannya bagus tapi Oh, udah mulai sayang-sayang. Dia oke. Pak De, Bisa kalau ya, toh, kan? ini maksudnya bukan apa ya? Tapi ini tuh sebenarnya belum boleh dipublish gitu loh. Untung ada ini. Pas banget. Kalau lagi lapar kayak gini mah nyemil udah paling bener tahu. Nah untungnya aku punya yang baru, ada Rosta snack kentang dari Garuda. Tuh. Jadi ini tuh dipanggang loh, bukan digoreng. Jadi kita bisa nyemil dengan enak rasanya tapi tanpa rasa bersalah. Nih kalau nggak percaya kita cobain langsung. Nah, nih ya, makan ya. Kurang nasi. Enak maksudnya. Kayak nasi pakai sambal enak kali ya. Pokoknya intinya kalau misalnya lagi nontonin Eliminasi Comic 8 Revolution mencari komplotan baru, emang enaknya ada Garuda. Oh udah live ya. Halo, good night brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gua Fadol, bener gua warga kampung yang kerja di Jaksel. Gua mulai kebuka, open minded. Ternyata gua tuh udah mulai menginjak usia quarter life crisis. Makanya gue di Jaksel tuh ngambil kerjaan part time. Gak mau tuh yang full time. Apalagi injury time. Takut di bawah tekanan. Takut pusing, overthinking, mikirin gimana caranya healing. Kacau. Takut gue anxiety, dimarahin mami papi. Tolong besti. Dulu tuh apa ya, sekarang tuh udah mulai nih, lihat outfit gua, kurang Jaksel apa gua. Nih, kaos oversize. Celana 5 hari nyampe kargo. Sehari nyampe someday. Sepatu New Balance walau ekonomi tidak balance. Bahkan nih bang, gue tiap hari di cafe shop order tanpa pikir-pikir.
Americano, Kanada yes. Bahkan gua tahu semua biji kopi dengan teksturnya. Teksturnya manis, tesnya pas, fix Ciwidey. Fix. Cappuccino cincau. Di Brebes mah ada, jangankan cappuccino cincau, dalgona banyak. Bahkan nih circle gue udah beda bang. Gue dulu tuh temenannya sama Wakid, Sugeng, Naryo, nama-nama jamet. Teman-teman gue tuh udah mulai Michael, Balak, Cicarito. Sampai terakhir nih bang, gua nolak ajakan Mas Naryo ngajak ngopi, kring. Halo Dol, wetenge nyong kencot. Ning warkop yuk. Karena gua Jaksel. Apa? Lu bilang? Warkop? Damn. Come on bro. Gua tuh minimal di Golden in the Sky. Lucy in the Sky. Mas Naryo. Sorry ya. Udah sekian dulu mau nongkrong di Menteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Naryo. Aduh. Nah, semua terhibur karena dari sepanjang kamu perform tuh nggak pantas. Iya kan? Sama, tulisanku Bener, juga kan? sama. Gak pantas. Kamu juga gitu. Loh kan? Gak pantas. Rapantes sama sekali. Iya kan? Babar blas, rapantes. Kamu ketika cerita yang jual cilok jadi pelatih itu lebih dekat dengan pribadimu gitu. Begitu kamu seperti ini. Aku kayak nonton film, kamu main film Star Trek, gak nyambung gitu. Gak pantas gitu. Tapi itulah menariknya. Orang itu kadang-kadang yang paling dekat dibicarakan menarik, yang kontradiksi itu juga sangat menarik. Makanya kamu bisa mengambil pada sisi itu sekarang. Karena biasanya kemarin kamu lokal konten banget kan. Kamu kayak jadi brand ambassadornya UMKM di Brebes ya kan. Tapi sekarang kamu anak Jaksel banget. Gak pantas tapi gak pantas. Ya, tapi nggak apa-apa, itu menghibur sekali. Buktinya temenmu sampai berdiri. Tadi mau ngusir ya? Begitu kamu selesai perform mereka berdiri semua. Karena LPM-nya tadi ya nggak ada berhenti. Itu ada yang ketawa, belum selesai ketawa sebelahnya ketawa. Dia baru diam digitin, ayo ketawa. Sakitnya disuruh dong. Ya, tapi luar biasa. Kamu bisa tampil di bukan seperti biasanya tapi tetap menarik juga. Dia tuh sampai mendatangkan fans tetap. Apa? Fansnya dia ada sampai datang deh saking ini. Ya? Itu yang pakai kaos merah. Pak Andi Kurai. Andi Kurai. Dih, udah pulang kali. Masih boleh nginep di sini ya? Oh, enggak. Fadol. Rapantes, betul. Tapi kok lucu kali ini yang jadi catatan menarik adalah ketika kau tidak bahas Brebes ternyata kau bisa bikin materi bagus juga. Ya ini adalah kematangan seorang komik pada akhirnya bisa kita lihat malam ini. Gila nggak kepikiran celana 5 hari nyampe. Kargo. Kalau 1 hari same day. Ya tapi kamu ngomongnya kamu someday tadi. Same day. Kalau Sam itu SOME itu baru someday. Tapi kalau SAME itu same. Kalau SIM itu sim. Same. Jangan Sam. Sam udah pulang. Same day. Aku itu contoh kok tidak pantas lagi. Aku ditelepon, aku minimal ke cafe shop, nggak ada cafe shop. Coffee shop. Cafe shop. Kau udah nggak mau lagi ditelepon Naryo ngajak ngopi? Nggak mau. Wetenge nopo? Wetenge kencot. Wetenge kencot. Kita kasih tahu dulu weteng kencot tuh Pak artinya apa? Weteng kencot tuh apa? Weteng kencot tuh
perut dalam keadaan cacing ini lapar. Tapi harus aku akuin ini adalah penampilan terbaik Padul selama di kompetisi. Kok nggak kasih jeda orang untuk semua materimu hari ini? Ya mudah-mudahan ini bisa konsisten kayak begini terus tiap minggunya. Sampai tahun 2026. Sendiri. Sampai kau sendiri, 2026 kau sendiri perform. Gitu terus. Yang lain udah main film, kau tetap di sini. Dan promo Padul. Ya, buat perantau Brebes yang merantau. Belum. Deh, ngapunten. Keluar, aslinya keluar. Kurang ajar. Katanya Jaksel. Ngapun. Kok ngapunten? I'm so sorry, Pak De. Nopo. Dilama Pak De. Dol. Iya benar. Aku cuma pengen bilang begini. Kemarin aku bilang kan, kekuatanmu di justru kedaerahanmu gitu ya. Dan sekarang tiba-tiba kamu justru keluar dari itu. Aku merasa aku di mau dilawan sama lu, jujur aja. Gitu ya. Untung Pukul, aja Pak tadi De. lucu. Pukul Pak De. Kalau enggak aku nggak pakai ini langsung ini tolong keluarkan aja gitu. Siapa? Andi Kurai? Enggak, Udah dia. minggu lalu. Dia. Oh dia, kirain Andi Kurai. Untung aja lucu, kalau enggak kan dia ngelawan aku kan nggak bisa gitu. Gila. Ya? Wah. Jadi tolong diperhatikan bahwa kamu hari ini kompor gas. Terima kasih, Pak De. Terima kasih. Itu namanya gayanya kamu mencoba gaya paradoks dari apa yang biasa kamu lakukan. Kamu berusaha keluar dari situ tetapi tidak lepas dari apa yang pernah kamu lakukan seperti itu. Dan menurut aku itu percobaan yang keren banget. Ya. Hei cantik, jangan gak sarapan, berat. Nih, Dilan Waffle. Waffle lembut pertama di Indonesia dengan topping coklat khas Dilan, lembutnya manjain harimu. Dilan Waffle, lembutnya manjain harimu. Cinta kok cancel? Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos mamma mia lezatos. Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan saya Andro, saya seorang dosen. Sebagai dosen saya sepakat dengan mahasiswa yang tidak suka dengan dosen yang gila hormat. Tahu gila hormat ya? Gila hormat tuh kayak gila hormat ya. Wah, dosen sekali punchline-nya. Kenapa aku nggak suka? Karena kasihan mahasiswanya. Aku pernah dilihat di medsos nih ya, ada chat mahasiswa dan dosen. Yo ampun, mahasiswanya udah pakai Pak, sudah lengkap nama dan gelar, masih dibilang gak sopan. Maksudku kasih tahu gak sopannya di mana? Apa waktu tulis Pak P-nya keganti huruf F? Tahu kan? Dan kasih tahu sopannya tuh gimana? Apa harus pakai yang mulia, yang terhormat? Atau waktu perkenalan harus nembak 3 kali ke udara? Perkenalkan Pak, nama saya. Kasih tahu gitu loh, kasih tahu. Lagian jadi dosen itu teman-teman memang harus dihormati. Tetapi pada akhirnya yang menentukan adalah pekerjaanmu tulus enggak untuk masa depan bangsa. Kalau kau memang cuma mau dipanggil yang mulia, yang terhormat, tapi pekerjaanmu cuma buat perut sendiri, jangan jadi dosen. Jadi DPR. Tahu ya DPR ya? Dewan Perwakilan RAR. Dosen sekali saya, ya ampun, ya ampun. Karena aku deket, teman-teman sama mahasiswa aku deket. Tapi tetap ada batasannya lah ya. Dan itu pun aku masih khawatir, takut mereka kebablasan teman-teman. Takut nih sekarang lagi jalan di kampus, tiba-tiba ada yang nutup mata aku. Hayo tebak siapa. Tapi jarinya renggang gitu. Aku tahu kamu siapa. Bukan karena jarimu renggang, tapi karena kau buat dari depan bodoh. Atau dia ngechat sekarang gak sopan lagi. Udah pakai ngechat sama aku sekarang udah kayak PPP. Posdim. Aku jawab. Aku lagi capek nih ngajar. Dibalas pakai stiker. Sini Yesus peluk. Kita pasti punya stiker Yesus dong. Takutnya ini kejadian teman-teman sama presiden dan wapres yang usianya beda jauh.
Sebut saja nama wapresnya Samsul. Ngechat Pak Pres Wowo. PPP. Posdim info rapat. Dibalas Pak Pres pakai pap sekali lihat lagi gendong kucing. Dijawab sama Wapres pakai stiker, sudah kudagu. Karena dia gak punya stiker Yesus. Pacaran juga gitu teman-teman, pacaran juga gitu. Aku gak masalah sama siswa pacaran, cuma maksudnya kondisikan. Kau kalau lagi di kelas ngapain pegangan tangan? Takutku pas aku lagi nyebut namanya dia ngangkat tangan, tapi tangannya masih pegangan. Ini jatuhnya mirip wasit tinju. Dan gimana kalau yang pegangan itu satu kelas? Pacarannya ya ampun pegangan tangan satu kelas. Mereka menarik tanganku untuk dipegang. Kami membentuk lingkaran. Menyalakan api unggun sambil mengucapkan kesalahan pada orang tua. Terkadang kami juga, wah udah mau habis waktunya. Terkadang kami juga membentuk ombak. Terima kasih aku Andro. Andro. Siap Bang Oki. Ya betul, beat awalmu tidak menunjukkan kau dosen. Makasih Bang. Begini materi. Betul sih gila hormat, betul sih. Cuman gak expect aja aku gitu. Kirain tak kayak ada mau pembahasan apa gitu. Kita semua ketipu. Wah terlalu gak masuk di akal itu. Gak masuk di akal. Paling pesanku hati-hati sama materi-materi yang lumayan sensitif, takut kepleset aja. Taulah sekarang susahnya takutnya dipotong video apa segala macam kayak begitu tuh yang males jadinya. Hati-hati aja walaupun sampai saat ini Andro adalah salah satu komik yang kalau mau bikin materi yang lumayan menyinggung benar-benar diperhatikan. Tapi kalau bisa lebih hati-hati, jangan sampai kepleset. Itu aja sih dari aku. Tuh. Andro. Iya Pak De. Silakan jalan toh. Iya Cak. Jangan gila hormat. Tapi menarik sekali tadi ya. Menurut, tapi kali ini 3 penampil tuh nggak seperti biasanya semua ya. Aku nggak tahu, kamu sangat ceria banget, nggak tahu membawakan karena kamu pede karena ini materi kamu sebagai dosen, apalagi yang di depanmu mahasiswa gitu kan. Kamu jadi inget bahwa kamu sekali datang 80.000. Kasihan loh ini sekali datang 80.000. Sama ongkos kalian berangkat aja banyak ongkos kalian sehari. Ya kan? Jadi ini menarik sekali buat aku. Nggak tahu kenapa tiga-tiganya kayaknya tampilnya lepas dan speed. Ya speednya juga rapet tapi tidak mengganggu gitu. Jadi mudah-mudahan yang belakang lebih cepat lagi ya. Jadi biar nggak denger dong itu. Kalau itu kita tinggal kita gitu yang lain cepat. Kita yang nilai yang ribet. Maksudnya saya sama keluarga aja kali. Ya itu kita berarti. Saya ngomong kita maksudnya saya sama keluarga saya bukan di situ. Jadi jangan terlalu pede juga ya. Saya sama keluarga saya maksudnya. Masa keluarga di bawah. Kita cuman keren Pedro. Keren Andro kok Pedro. Andro. Ya, aku sih sudah dikit aja. Nggak tahu kenapa dari Budak 3 ini beda banget ya. Kalau aku boleh terus terang dari 3 ini aja, dari yang biasa-biasa mungkin kalian nilainya lebih gede-gede di sekarang ini ketimbang yang lalu-lalu buat aku. Dan yang menarik adalah speednya menjadi cepat ya. Anunya temponya jadi kalian semua jadi cepat banget kayak gitu. Dan walaupun seperti kata gue kenapa susah banget ngomongnya berat. Gara-gara kamu sih Ki. Loh kok aku diam aja loh tadi. Nggak ada loh Pak De. Nggak, lu memang agak lain setelah ketahuan bahwa ada rasa sayang kau tadi sama Haji Betawi. Agak beda sekarang. Ya, kembali lagi bahwa masih tetap bagus, nggak mengganggu. Jadi untuk teman-teman yang lain juga kalau mau mempercepat temponya seperti tadi itu masih oke banget, semuanya masih bisa ketangkep, artikulasinya masih jelas banget. Keren banget Andro.